Nikah muda, siapa takut? Bagian 2. Awalnya kami pikir nikah bunda itu menyenangkan. Awalnya kami pikir nikah muda itu menyenangkan. Saat membaca buku-buku tentang motivasi menikah, yang digambarkan seringkali adalah enaknya saja. Padahal kita tahu bahwa dalam pernikahan itu tidak hanya ada senang, tapi sering juga datang sedih. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Sebelum menikah, kami memiliki ekspektasi yang cukup tinggi tentang pernikahan. Semasa kuliah, saya pikir kalau nikah itu menyenangkan. Keislaman disempurnakan, rezeki diluaskan, keluarga semakin banyak, jalan-jalan selalu ada yang nemenin, jemaah sholat di rumah ada yang menjadi makmum, saat gelisah ada yang menghibur, saat sedih ada tempat curhat, saat lengah ada yang disehatin, saat goyah ada yang nguatin, saat tidur ada yang nemenin, saat males ada yang nyemangatin, saat kalut ada pundak yang jadi tempat bersandar. Cie. Sungguh, awalnya saya pikir kayak begitu. Kini setelah menikah, barulah saya tersadar bahwa ternyata apa yang dipikirkan dulu tentang indahnya sebuah pernikahan benar-benar sama dengan kenyataan. Benar bahwa dalam pernikahan tidak mungkin senang terus, karena sebagaimana layaknya hidup, kadang ada masalah yang harus dihadapi. Tapi sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa baik masalah maupun kenikmatan pada hakikatnya datangnya dari Allah. Tujuan didatangkannya masalah maupun kesenangan bisa juga bermacam-macam. Terkadang ia adalah ujian, kadang juga anugerah. Dan dua senjata umat Islam untuk menghadapi segala fenomena hidup adalah sabar dan syukur. Bersabar tatkala masalah hadir, bersyukur saat nikmat datang mengalir. Rumah tangga muslim haruslah dipenuhi oleh sikap jiwa yang bijak, yang percaya bahwa masalah belum tentu tanda kebencian Tuhan, dan kesenangan belum tentu bentuk cinta Tuhan. Terkadang Allah menghukum orang yang dimurkainya dengan beragam kesenangan dunia, yang hakikatnya membuat jiwanya hampa. Kadang pula Allah menganugerahi hamba yang dicintainya dengan beragam masalah, agar dia menjadi manusia yang kuat untuk mengemban amanah besar yang dihadiahkan Allah di masa depannya. Mungkin ada yang bilang, enaknya nikah tuh cuma singkat, paling setahun 2 tahun sudah hilang tuh indahnya. Baru deh sadar kalau nikah gak cuma enaknya, tapi ada juga enaknya. Sebagai pasangan yang sudah siap berumah tangga, maka kami harus siap dengan segala kondisi, karena memang begitulah hidup. Ada senang, ada duka, kadang bahagia, kadang sedih, kadang mudah, kadang sulit. Namun yang harus diingat bahwa di tiap keadaan selalu ada peluang untuk meraih hidup yang berkah, sehingga segala situasi yang dihadapi bukan membuat komitmen berumah tangga melemah, justru menguatkan dan mengeratkannya. Ada sebuah cerita yang menarik dari buku Al-Jawab Al-Muskitah, jawaban-jawaban yang membungkam. Dalam buku itu, Ma'mum bin Muhyiddin Al-Jannah menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada seorang wanita. Ada seorang badui dari Bani Udzrah yang mengeluh pada Muawiyah bin Abi Sufyan atas perilaku Marwan bin Hakam. Marwan ingin memisahkan wanita tersebut dengan suaminya karena sang suami hidup dalam kemiskinan. Jika rencana itu berhasil, Marwan punya rencana untuk menikahi bekas istri si badui yang miskin itu, karena ia tertarik dengan kecantikan wanita tersebut. Ketika si istri dan suami datang ke hadapan Muawiyah bercanda dengan mereka berdua. "Biarlah istrimu memilih di antara kami berdua." Si badui dengan seizin istrinya menjawab, "Terserah engkau, wahai Amirul Mukminin." Muawiyah pun bertanya kepada si istri, "Wahai Su'dah, manakah di antara kami yang engkau cintai? Seorang Amirul Mukminin dengan segala kemuliaan, kekayaan dan istananya, atau Marwan bin Hakam dengan kemarahan dan kezalimannya, atau si badui ini dengan kelaparan dan bajunya yang usang?" Sang istri menunjuk ke arah suaminya, si badui itu. "Lelaki ini meskipun dengan kelaparan dan bajunya yang usang, lebih mulia dari keluargaku dan tetanggaku, lebih dari pemilik singgasana atau Marwan dan pegawainya.
dan dari seluruh pemilik dirham dan dinar. Wanita itu lantas berkata, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, aku ini hanya salah satu dari peristiwa zaman yang hina. Aku hidup bersamanya dalam keadaan nyaman dan aku lebih berhak untuk bersabar bersamanya, baik dalam keadaan susah maupun senang, sempit maupun lapang, selamat maupun ditimpa musibah, dan atas pemberiannya yang Allah tetapkan bagiku bersamanya." Muawiyah pun kagum dengan sikap dan akhlak si wanita tersebut. Muawiyah pun memberi hadiah padanya 10.000 dirham ditambah sedekah dari Baitul Mal. Hikmah yang dapat kita ambil dari episode kali ini adalah, sebagai pasangan yang sudah siap berumah tangga, kita harus siap dengan segala kondisi, karena memang begitulah hidup. Ada senang, ada duka, kadang bahagia, kadang sedih, kadang mudah, kadang sulit. Namun yang harus diingat bahwa di setiap keadaan selalu punya peluang untuk meraih hidup yang berkah, sehingga segala situasi yang dihadapi bukan membuat komitmen berumah tangga melemah, justru menguatkan dan mengeratkan. Terima kasih, saya Fajar dari episode Suara Buku yang kedua. Nantikan episode-episode selanjutnya. Bye-bye.